mendingan daripada kita di sini, Ibu Ida aja yang nyapa teman-teman yang ada di sini. Ah, boleh. Kalau Gimana? begitu kami persilahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI untuk menyapa para hadirin. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dengar jawaban salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Profesor Anwar Sanusi. Hadir juga Dirjen Binwasnaker dan K3, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, staf khusus, dan teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan. Apa kabar? Bolehkah saya menyebutnya teman-teman semua? Biar saya kelihatan lebih muda dari usia. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir di tengah teman-teman semua yang datang ke acara Naker Fest. Ini saya ingin tahu, ini datang ke Naker Fest ini untuk apa ya? Hah? Mencari jodoh? Benar, mencari jodoh. Hah? Boleh dong, angkat tangan. Saya ingin tahu nih teman-teman kesini nih mau apa? Hah? Boleh berdiri? Oh ya, berdiri silakan. Boleh, di situ aja mic-nya yang datang ke sana. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai mahasiswa Poltek Naker, saya ingin ketemu Bu Ida. Aduh. Coba yang lain, saya ingin dengar kenapa teman-teman datang ke Naker Fest ini. Ya. Ya. Cek, oke. Alasan untuk datang ke Naker Fest ya Bu ya? Selain memang mungkin 80% mau melihat Tulus, betul teman-teman? Tapi saya bisa 50% untuk nonton Tulus dan 50% untuk nantinya bisa bekerja sesuai dengan karir dan kuliah saya, seperti itu Bu. Kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Ya, kayak gitu. Jadi kalau di prosentase lebih banyak ingin lihat Tulus? 50-50 lah Bu lah ya. 50? 50% nonton Tulus. 50% 50% kepingin lihat Tulus, 50% ingin lihat prospek kerja. Betul. Oke. Gitu. Oke, satu lagi saya ingin dengar. Boleh berdiri? Berdiri gratis gak bayar, silakan. Mic-nya juga gak pakai bayar. Sebelumnya saya pelajar dari SMA Fajrul Islam. Di sini saya ingin mencari mungkin pengalaman kerja nantinya setelah saya
lulus sekolah sebelum melanjutkan ke jenjang SMA. Oh, sekarang masih SMA? Iya, SMA atau SMK? SMA, SMA, kelas berapa? kelas 11. Kelas 11, Iya. oke. Jadi pingin mendapatkan, Ingin mencari pengetahuan tentang informasi kerja sih. oke. Iya. Nggak kepingin lihat Tulus? Itu juga sih, Itu juga. 50%? 30-70 lah. Oh, yang 30 yang mana? Yang 30 pengen nonton Tulus mungkin. Aduh, tepuk tangan. Saya tahu kalau saya teruskan pasti banyak sekali teman-teman menyampaikan alasan datang ke Naker Fest ini. Sebagian mungkin bisa 50% ingin mendengar, melihat Tulus. Sebagian yang lain dengan persentase yang berbeda-beda ingin mendapatkan informasi tentang prospek ketenaga kerjaan dan seputar dunia ketenaga kerjaan. Teman-teman semua, saya dan teman-teman yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan datang untuk memenuhi harapan teman-teman semua. Saya tahu dengan persentase yang berbeda, teman-teman ingin mendapatkan informasi yang banyak tentang ketenagakerjaan. Dan benar kata orang, anak muda sekarang ini antara yang serius dengan yang serius dengan yang sifatnya menyenangkan, itu kadang-kadang nggak jelas bedanya. Lebih menonjol kepingin lihat Tulus atau benar-benar ingin melihat secara langsung bagaimana dunia ketenagakerjaan kita. Pokoknya semua yang diinginkan oleh teman-teman kita akan jawab melalui Naker Fest ini. Saya gini-gini meskipun usianya sudah tidak tua, saya berusaha, jangan ketawa, saya berusaha untuk bisa ya sekurang-kurangnya sama lah dengan teman-teman semua. Saya juga ingin melihat secara dekat sesungguhnya yang dimauin oleh teman-teman semua itu seperti apa. Kenapa saya ingin melihat dan mendengar langsung teman-teman semua? Sekedar info buat teman-teman semua, kalau lihat data BPS, tingkat pengangguran terbuka kita ini adalah dari teman-teman yang berusia 18 sampai 24 tahun. Jadi kira-kira wajahnya seperti ini nih, wajahnya sampai 24 tahun, kecuali yang di depan ini. Jadi ternyata teman-teman yang menganggur itu adalah teman-teman yang berada pada usia muda. Dan kalau didalami lagi, ternyata mereka yang sebenarnya dalam posisi sedang mencari pekerjaan. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Benar? Kalau benar, saya kira tepat kiranya penyelenggaraan Naker Fest ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab sedikit, saya nggak tahu ya, sedikit atau banyak, teman-teman yang ingin mendapatkan tempat yang tepat untuk menjawab kegalauan dan kegalauan, saya nggak tahu ini galau apa enggak nih? Nggak punya pekerjaan galau apa enggak? Galau apa enggak? Saya semakin sedih kalau nggak punya pekerjaan tapi nggak galau kalau nggak punya pekerjaan. Mudah-mudahan teman-teman ini teman-teman yang galau jika belum mendapatkan pekerjaan yang pas. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tempat, memfasilitasi bagi anak-anak muda, generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, mendapatkan layanan yang tepat, mendapatkan ruang ekspresi yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi
keinginan teman-teman semua. Kita akan ngobrol panjang kali lebar, sampai teman-teman curhat pun boleh. Curhat tentang apapun boleh, karena saya tahu semakin kesini mencari tempat curhat itu tidak gampang. Jadi kami ingin juga Naker Fest ini juga menjadi tempat curhat yang aman bagi teman-teman semua. Ini saya sudah mengajak, coba berdiri semua ini. Mulai dari saya minta, Pak Sekjen sudah ya, Pak Sekjen berdiri. Oke, silakan Pak. Yang berikutnya yang sebelah kanan saya, ini Dirjen Binwas Naker dan K3. Saya tadi dapat informasi layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Binwas Naker dan K3 ternyata laku keras ya Bu layanannya. Karena banyak teman-teman yang mengukur stres. Ini wajah-wajah stres ini. Ternyata banyak sekali teman-teman yang ingin mengetahui kondisi psikis ya Bu, kondisi psikis. Dan ini yang kita mesti banyak sekali belajar sebenarnya beban yang diberikan kepada kita ketika bekerja apakah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kemudian Direktur Poltek Naker. Saya mau kasih informasi kepada teman-teman. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Poltek Naker yang alhamdulillah sudah 2 kali meluluskan diploma 3 dan 4. Dan saya mau kasih tahu ke teman-teman, semua lulusan Poltek Naker diterima bekerja di berbagai perusahaan dan industri. Kemudian sebelahnya Pak Direktur itu Pak Iwan. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi teman-teman yang nggak ingin melanjutkan kuliah, yang nggak ingin masuk pasar kerja, teman-teman bisa menjadi pelaku usaha. Menjadi pelaku usaha apapun. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin menjadi pelaku usaha? Enggak ada? Ada? Pak Iwan ini yang akan melayani jika teman-teman semua ingin menjadi pelaku usaha. Yang sebelahnya lagi ini Bu Yanti. Bu Yanti ini Direktur Perluasan Kesempatan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja. Di tempatnya Bu Yanti ini, jika teman-teman ingin menjadi pelaku usaha, kliniknya di tempatnya Bu Yanti ini. Kemudian sebelahnya lagi Bu Umi, Bu Nora. Bu Nora ini adalah Direktur Oh iya, maaf nih udah menunjukkan umur. Pengantar kerja. Jadi teman-teman tidak sedikit pencari kerja membutuhkan asistensi untuk mendapatkan kesempatan kerja. Bu Nora inilah yang akan melakukannya. Kemudian di sebelahnya lagi Bu Oki. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Peluang-peluang kesempatan kerja, beliau yang memanagenya. Kemudian sebelahnya lagi Pak Yusuf. Pak Yusuf ini Kepala Pasker, Pasar Kerja. Kemudian sebelahnya lagi Pak
Pak Herbut, ya Allah Gusti. Beliau adalah Biro Perencanaan. Kemudian sebelah kiri, ada nggak yang pingin magang di perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri? Ada nggak? Ada? Nah, Pak Ali ini adalah Direktur Pemagangan, Pelatihan dan Pemagangan. Kemudian sebelahnya lagi Karo Humas. Kemudian Pak Agus, Inspektorat. Inspektorat berapa ya? Hah? 1, oh iya, oke. Pada Knaker Fest ini teman-teman semua, beberapa isu ketenaga kerjaan yang menjadi yang hangat dibicarakan oleh teman-teman pencari kerja, kami berusaha untuk memberikan layanan kepada semua masyarakat, khususnya teman-teman pencari kerja. Saya tahu mencari kerja bukan hal yang mudah, benar nggak sih? Benar nggak sih? Bukan hal yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang sulit jika kita tahu caranya. Kementerian Ketenagakerjaan berusaha membantu memfasilitasi masyarakat untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga berusaha keras agar ketika bekerja, teman-teman mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak ingin masuk pada dunia kerja, maka Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pelaku usaha. Saya kira isu-isu tenaga kerjaan mungkin akan banyak kita bisa diskusikan, dan sebenarnya kami berharap Naker Fest ini tidak hanya dilakukan sehari saja. Setuju enggak kalau Naker Fest berikutnya itu tidak hanya 1 hari? Setuju enggak? Setuju enggak kalau Naker Fest itu tidak perlu ada Tulus, tidak perlu ada Sheila on 7. Ini kelakuan ini. Ternyata memang benar anak-anak generasi Z, generasi milenial itu memang senang menggabungkan antara kerja dengan hiburan. Betul? Saya kira yang berikutnya sebenarnya yang kita dorong adalah pelaku hiburannya adalah teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri bisa mengembangkan karir di bidang seni dan budaya, dan serahkan kami untuk memberikan kesempatan untuk manggungnya teman-teman. Itu lebih keren lagi. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya senang sekali jika Naker Fest ini mendapatkan antusiasme dari masyarakat. Ini yang saya selalu minta kepada teman-teman yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Dengarkanlah mereka, pahamilah apa yang menjadi keinginan mereka. Dengan begitu pemerintah tidak hanya ada di atas, tapi pemerintah bersama dengan masyarakat. Ini apalagi teman-teman semua, ini ruang kita untuk melakukan banyak hal untuk menjawab isu ketenagakerjaan waktunya pendek. Kita dituntut untuk bisa menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang kuat, karena kita akan dapat, Indonesia akan dapat, bukan kita ya, akan ya, kita sedang mendapatkan limpahan penduduk usia produktif, penduduk usia
15 sampai 64 tahun jumlahnya melimpah. Kita berharap kita mampu mengelola penduduk usia produktif ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau kita tidak mampu mengelola penduduk usia produktif ini dengan sebaik-baiknya, kita nggak membayangkan nanti pada saatnya kita akan menjadi negara dengan jumlah penduduk yang tuanya lebih banyak, akan mengalami aging population. Maka saatnya kita semua bersama-sama menjawab tantangan bonus demografi ini dan tantangan dunia ketenaga kerjaan global yang tentu tidak baik-baik saja, tapi kita jawab, kita respon dengan sebaik-baiknya. Pemerintah ingin tahu betul apa yang dikehendaki oleh masyarakat, terutama teman-teman generasi Z, generasi milenial ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Nakerfest ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan saya ingin menutup dengan pantun. Wisata ke Bali, nikmati indahnya panorama. Ke Mandalika bertemu wisatawan dari mancanegara. Kata ahli, Indonesia akan menjadi negara maju tahun 45. Akankah terbukti? Tergantung kerja keras kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.